Oke, mari kita mulai. Satu bayangan orang ketika mau memulai investasi, dalam bayangan orang yang pemula, sama 17 tahun yang lalu ketika usia saya 18 tahun. Ketika pada saat itu saya mau belajar mulai mengenal dunia investasi. Dan saya bukan latar belakang keuangan, saya adalah sarjana seni rupa. Ketika tahun 2004 saya mulai, saya juga bingung dan ruwet. Seolah-olah saya tiba-tiba panik. Karena ketika saya coba cari peluang investasi, muncul sangat banyak. Dan akhirnya Anda akan merasa takut dan ragu karena kok semuanya begitu menjanjikan. Dan ketika Anda mencari dunia negatifnya, mulai ketemu dunia negatifnya. Dan Anda akan kebingungan Anda harus mulai dari mana. Itu adalah masalah yang sangat klasik ketika kita mau mulai belajar investasi. Banyak sekali pilihan investasi. Contoh, ada saham, reksadana. Begitu Anda bicara reksadana, ada saham, ada pendapatan tetap, ada campuran, ada pasar uang, ada indeks, ada diri, ada ETF, ada transaksi perdagangan berjangka, ada membeli emas, ada tabungan emas, ada nyicil emas, cryptocurrency, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada BNB, ada koin yang banyak sekali diceritakan yang kelihatannya keren sekali. Ya. Properti ada di mana? Ada di daerah Jakarta, ada di daerah next ibu kota, ada di Jayapura, daerah Jayapura Baru, ada di Lombok, ada di Bali, ada di Surabaya, ada di Padang, ada banyak sekali. Properti di mana? Demikian juga apartemen, ada tanah, ada kafling, ada yang namanya kondominium, ada kondotel, ada office space. Ada peer-to-peer lending, beli ori, obligasi retail, ada simpan pinjam koperasi. Anda banyak sekali, betul nggak? Apakah Anda nggak bingung melihat ini? Saya yakin Anda akan bingung. Kenapa? Karena yang dicari adalah, saya mau yang tidak ada ruginya. Seketika Anda mendapatkan sebuah penawaran investasi yang tidak ada risikonya, maka disitulah investasi yang harus Anda hindari. Itu tips pertama dari saya. Oke, kenapa? Karena tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada risikonya. Dan kita akan mulai dengan beberapa versi dalam pengalaman hidup saya, dalam perjalanan saya mengenal dunia investasi. Saya akhirnya membuat berbagai macam varian dan versi. Bagaimana Anda bisa mengawali investasi yang kemungkinan Anda rasa ruwet ini dengan beberapa pendekatan. Oke, nah kita akan mulai dengan versi pertama. Versi pertama adalah jangan mulai dari memilih investasi apa yang Anda akan lakukan. Apakah saya harus investasi emas? Apakah saya harus investasi saham? Itu menurut saya adalah langkah keduanya. Jangan mulai dari sana. Tapi mulai dari besaran kemampuan kita untuk berinvestasi. Contoh, 50% versi 1.1. 50% pendapatan untuk investasi. 1.2. Investasi itu dihitung, diperlukan di masa depannya itu kapan? Jadi pertama adalah Anda bisa mengerem diri Anda untuk membagi secara disiplin. Yang kedua adalah Anda mungkin tidak perlu berbicara instrumennya apa, tapi yang perlu Anda pikirkan adalah investasi itu dihitung, diperlukan di masa depannya itu kapan. Yang harus Anda lakukan adalah investasi dihitung, diperlukan di masa depan itu kapan. Contoh, saya siapkan pada Excel. Anda bisa gunakan Excel ini, saya bagikan gratis untuk siapapun yang menonton video ini. Anda tinggal akses di googl.my.id mulaiin. Itu semuanya huruf kecil, mulaiin. Setelah versi ke-1, maka kita akan pergi kepada versi kedua. Versi kedua berbeda dengan versi pertama. Versi pertama itu jangan ngomong instrumennya, yang penting cari tahu dulu berapa sih kebutuhan kita hari ini dan masa depan. Berapa uang yang harus kita investasikan. Ini gaya financial planning. Nah, versi kedua, ini adalah versi risk concern. Jadi dia sudah memiliki uangnya. Yang dia lakukan adalah dia fokus sebenarnya saya harus investasi berdasarkan instrumen yang mana. Nah, kalau Anda dalam kondisi seperti ini dan Anda berpikir bahwa setiap investasi ada risikonya, maka Anda sebenarnya risk concern. Nah, kalau versi yang saya usulkan adalah high risk to low risk. Yang harus Anda lakukan high risk to low risk. Dengan catatan, semakin seseorang itu muda, semakin keuangan seseorang terbatas, maka seharusnya dimulai dari investasi pada high risk sektor sambil pelan-pelan digeser ke low risk. Selanjutnya adalah versi 2 menuju ke versi 3. Nah, versi ketiga adalah single type instrument. Ada orang yang tidak kuat dengan memahami begitu banyak instrumen investasi. Dan biasanya juga akhirnya saya juga menyarankan adalah setelah Anda mengetahui versi 1, yang Anda harus lakukan adalah mungkin Anda tidak kuat di versi kedua, maka Anda langsung pergi ke versi ketiga.
Yaitu apa? Anda memulai dari salah satunya. Tidak salah bila hanya memegang satu jenis instrumen dijadikan kendaraan investasi. Seumur hidup ataupun satu kali mulai, selanjutnya Anda akan mengembangkan. Sebenarnya memilih satu atau menguasai semuanya yang tadi di versi kedua, tidak ada jaminan memiliki investasi yang lebih baik atau lebih buruk. Dan terakhir, semoga terus bermanfaat buat Anda semua, selalu sehat untuk Anda, dan juga doakan agar apa yang kita bagikan selalu bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Dan pesan saya yang terakhir adalah bagikan kepada banyak orang. Anda akan menjadi paham ketika Anda memberikan informasi dan menjelaskan kepada orang lain. Ketika orang lain tanya, Anda akan bingung, dan disitulah Anda akan belajar lebih lagi. Jangan takut untuk berbagi. Kenapa? Karena uang kalau dibagi kepada 100 orang, 100 juta pun tinggal 1 juta. Tapi kalau kita membagikan ilmu kepada orang lain, ilmu yang kita berikan itu kita tetap punya, orang lain ada ilmunya. Sehingga membeda sekali berbagi ilmu. Silakan Anda bagikan video ini, semoga selalu bermanfaat. Bantu investasi di Indonesia menjadi lebih baik. Jangan asal Anda membeli investasi. Kalau Anda rugi, Anda cerita seram kepada banyak orang sehingga orang menjadi takut. Kalau untung, Anda diam-diam saja. Investasi adalah menguasai Indonesia. So, marilah kita berinvestasi dengan sehat mulai dari hari ini. Dan semoga di video kali ini bagaimana cara mulai investasi di tahun 2021 bisa memberikan gambaran kepada Anda. Sekali lagi, add WhatsApp saya, kenalan dengan saya, cek kepada akun sosial media saya, ikuti kelas-kelas, belilah buku-buku yang sesuai dengan yang Anda mau pelajari, dan jadilah orang yang semakin baik dari hari ke hari. Dari saya Ryan Filbert dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.